Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelan Walean. Saya merupakan mahasiswi aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 7. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan video singkat di MK Pemikiran Politik Negara-Negara Berkembang dengan judul Amerika Serikat Keluarkan Indonesia dari Negara Berkembang, dengan dosen pengampu yang terhormat Nerionius Ma'arisid, SIP MSI. Kita langsung saja pada pembahasan dan selamat menyaksikan. Keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Indonesia dan beberapa negara lain dari daftar negara berkembang atau developing countries menjadi negara maju diduga berawal dari keinginan Amerika Serikat yang ingin memperbaiki neraca dagangnya. Selama ini neraca dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia selalu defisit. Lantas apa dampak keputusan Amerika Serikat itu terhadap Indonesia? Kita melihat ulasan berikut ini. Kita akan melihat bahwa pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, data yang kami peroleh dari News Research Center menunjukkan bahwa USTR atau United States Trade Representative mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan keluarnya Indonesia dari daftar negara-negara berkembang ini berbarengan dengan Tiongkok dan juga India, serta ada beberapa negara lain yang selama ini memang dianggap lebih mendapat keuntungan dari hubungan dagang dengan Amerika. Kalau kita masuk kategori negara maju, secara teori memang baik, tetapi dampaknya adalah yang pertama, Indonesia tidak akan mendapat perlakuan istimewa dalam perdagangan seperti bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor impor. Kemudian juga ada hak-hak tertentu yang dicabut dari Indonesia, seperti kelonggaran masa transisi yang lebih lama sebelum mengimplementasikan perjanjian dagang. Bahwa Indonesia keluar dari posisi negara berkembang, jadi negara maju. Sebagai pengusaha, Anda setuju, menikmati, senang atau tidak? Sebenarnya begini, kalau konteks setuju atau tidak, itu poin yang kedua, Leo, menurut saya. Hal pertama yang perlu kita cermati dan kita kritisi adalah sebenarnya konsideran yang dipakai untuk mengeluarkan Indonesia dari negara berkembang atau emerging country ke negara maju itu relevan atau tidak. Karena kalau ukuran-ukuran ekonomi menurut saya sangat kurang. Pertama tentunya dari GDP per kapita. Kita masih di angka 3.800 US dollar per tahun. Kalau kita konsisten dengan definisi negara maju, harusnya di angka 8.000 US dollar per tahun. Minimal 8.000 US dollar per tahun. Per tahun. Artinya itu baru masuk ke definisi negara maju. Belum tingkat Gini rasio. Gini rasio kita masih 0,38, masih sangat. Jadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin masih tinggi. Artinya itulah salah satu tolok ukur kita belum masuk ke definisi dan kategori negara. Bukan itu, mengeluarkan Indonesia dari status negara berkembang, karena Indonesia selalu menikmati surplus. Kalau kita lihat data tahun 2019, kita menjual barang ke Amerika senilai 17,72 miliar dolar, sementara kita membeli barang dari Amerika Serikat itu hanya sekitar 9,26 miliar dolar, sehingga kita surplus 8,46 miliar dolar. Dan kalau kita melihat Tiongkok, India, ada negara lain juga yang kemudian dicabut dari status negara berkembang. Artinya ini sebagai market yang luar biasa, dan berbicara ini kan komoditas-komoditas yang dibutuhkan. Gandum, kapas, kedelai, jagung. Jagung sebenarnya kita masih kita sudah surplus, tapi karena kita tidak bisa mengatur siklus panen, maka kita masih di fase